Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dan tetap semangat. Allah. Oke. Siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri dan menulimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan. Kirania jasa kemana? Ketinggalan. Nanti disiapkan. Yo Fikri. Sakit apa? Pusing. Pusing. Kenapa pusing? Kenapa? Sudah ditengok? Belum. Hari. Baru 1 hari ya. Nanti kalau sakit lagi kita tengok. Muhammad Fauji. Wah, makasih udah rapi, Fauji. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan dari Pancasila itu dalam keseharian kita. Maka hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam kehidupan global ya. Nanti bagaimana penerapannya. Nah, tapi sebelum ini kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nih, lihat. Kalian diharapkan mampu untuk memetakan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Jadi ruang lingkupnya lebih luas. Kalau kemarin penerapan dalam kehidupan sehari-hari,
hari ini adalah penerapannya dalam kehidupan global. Coba menurut kalian, apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia dalam kehidupan global? Ya, apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam kehidupan global? Ada yang tahu? Coba, Oke, silakan. kekuatan bagi bangsa Indonesia itu sumber daya alam kita yang sangat kaya. Oke, sumber daya alam kita sangat kaya. Contohnya apa? Minyak bumi, Pak. Minyak bumi. Itu ya. Ada lagi? Oke, silakan. Ya. Budaya kita beragam. Budaya kita beragam. Apa contohnya? Tarian tradisional, pakaian adat, Tarian, pakaian adat, apa lagi? acara adat. Upacara adat. Ada yang lain? Apa? Toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi ya. Karena keberagaman tanpa toleransi itu adalah sebuah ancaman. Ya. Tapi kalau keberagaman kita balut dengan toleransi, itu adalah sebuah kekayaan yang kita miliki. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menjaga toleransi itu tetap membumi di Indonesia. Oke, pertanyaan berikutnya. So, bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan bangsa Indonesia? Ada yang coba jawab? Silakan. Membuat inovasi terbaru, yaitu membuat sesuatu yang baru dan beda dari yang lain. Membuat inovasi, itu ya. Kita ini harus inovatif. Kalau tidak berinovasi, kita akan ketinggalan. Pokoknya harus berupaya untuk melahirkan hal-hal yang baru. Apalagi kalian ada di jurusan pengolahan hasil pertanian. Kalau tanpa inovasi, pengolahannya begitu-begitu aja, kita akan ketinggalan. Misal, kalau singkong hanya digoreng-goreng seperti biasa saja, kita akan kalah saing dengan yang lain. Ya, singkong digoreng, singkong dibakar, hanya seperti itu saja. Tapi kalau dengan inovasi, dengan bahan yang sama, misalkan dari singkong digoreng tapi pakai keju, pakai yang lain, itu juga bisa meningkatkan nilai jualnya semakin tinggi. Ya, bagus ya, inovasi. Ada lagi? Oke, silakan. Apa? Menggunakan produk dalam negeri. Wah, ini keren nih. Ya. Bagaimana kita menjadi negara yang maju kalau tidak menggunakan produk dalam negeri? Gunakan produk dalam negeri. Presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto, berupaya untuk menggunakan produk dalam negeri. Beliau mencontohkan satu hal, ya. Salah satu contohnya adalah menggunakan mobil buatan PT Pindad. Ya nggak? Ya. Kita harus bangga dengan produk dalam negeri kita. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Bayangkan kalau semua warga negara Indonesia menggunakan produk dalam negeri. Ya. Maka perekonomian di kita akan semakin tumbuh, maju, berkembang. Ya. Tapi kalau menggunakan produk dari luar, ya yang maju negara lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Ya. Gunakan produk dalam negeri. Masalah kualitas kita tidak kalah. Kualitas kita sudah bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Ya. Berikutnya, apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada? Oh, kira-kira nih menurut kalian, upaya apa sih yang dilakukan pemerintah? Oke, silakan. Jawab, Pak. Silakan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tantangan yaitu membuat produk sendiri, tidak melakukan impor dari negara lain. Membuat produk sendiri, ya. Yang ini membuat produk sendiri, tadi bilangnya menggunakan, ya, apa yang sudah kita buat ya harus digunakan. Kalau membuat saja tapi kita tidak menggunakan, ya buat apa? Ya, kita harus bisa membuat sendiri, gunakan oleh kita. Ya, kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya yakin kita pasti bisa. Buat mobil kita bisa. Ya, buat senjata kita bisa. Teknologi juga bisa yang lain, ya. Kenapa tidak? Kita ini mampu dengan berbagai potensi yang ada
saya yakin kita bisa membuat produk-produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar kita tanpa harus mengandalkan impor. Oke, yang lain? Ada jawaban lain? Nih, Pak, Oke, silakan. membuat kementerian baru. Membuat Kementerian baru. kementerian baru. Wah, ini sangat up to date juga nih, ya. Kemarin ketika pembentukan kabinet merah putih oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu ada kementerian-kementerian yang baru, ya. Bahkan menteri dan wakil menteri saat ini lebih dari 100 orang. Ya. Seperti tadi, dengan keberagaman kita menjaga toleransi, itu adalah nilai-nilai Pancasila. Kita terapkan dalam kehidupan global. Kita berpolitik luar negeri dengan berbagai pihak, itu dalam rangka salah satunya menciptakan ketertiban dunia. Coba, ada yang pernah dengar? Apa itu analisis SWOT? Ada yang pernah? Cuma tangan, silakan. Analisis SWOT yaitu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Ya. Jadi analisis SWOT ini adalah analisis yang digunakan untuk melihat keempat hal yang tadi. Ya. S-nya adalah strength. Strength itu kekuatan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Kekuatan apa yang kita miliki untuk bisa bersaing dalam kehidupan global? Ya, lihat apa yang kita miliki, kekuatan apa. Nanti silakan didiskusikan, cari dari berbagai referensi, dari buku paket, dari internet, dari apapun silakan. Termasuk pemahaman-pemahaman kalian silakan diskusikan. Ya, apa sih kekuatan Indonesia dalam menghadapi kehidupan global ini? Diskusikan. Kemudian yang kedua, W ini adalah weakness. Nah, kalau tadi adalah kekuatan, kalau weakness adalah kelemahan. Ya. Jadi selain mengetahui kekuatan, kita juga harus tahu kelemahan apa sih yang kita miliki. Coba kira-kira untuk apa kita tahu kelemahan kita? Untuk mengevaluasi, Pak. Untuk mengevaluasi. Ya. Kalau kita tahu apa kelemahan kita, maka kita bisa memperbaiki. Oh, kelemahan kita di sini. Kita perbaiki. Semakin lama, maka kelemahan itu akan semakin tertutupi. Tertutupi bukan berarti ditimbun, tapi dihilangkan. Sehingga kelemahan itu bisa kita ubah menjadi sebuah kekuatan. Ya. Seperti tadi, dengan keberagaman, kalau kita tidak bisa saling toleransi, wah ini bahaya. Ya. Tapi kalau bisa menjaga toleransi dengan sebaik-baiknya, maka keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan. Berikutnya, O-nya adalah opportunities, peluang. Ya. Apa peluang-peluang yang mungkin kita dapatkan, peluang apa yang kita miliki dalam kehidupan global saat ini dan ke depannya. Untuk apa mengetahui peluang? Tentu untuk memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya. Ya. Ada peluang, manfaatkan. Ada peluang, manfaatkan. Seperti yang main bola lah. Ada peluang syuting, shoot. Ya. Maka itu bisa menghasilkan sebuah gol. Coba, kalau ada peluang syuting tapi tidak disuting, kira-kira gol nggak? Oke, untuk memudahkan pembagian kelompoknya, saya akan bagi berdasarkan tempat duduk. Ya. Jadi tempat duduk yang barisan sini, ini adalah kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya. Untuk meja kursinya, tempat duduknya, silakan disesuaikan supaya kalian bisa nyaman berdiskusinya. Ya. Oke, silakan cari dulu bahannya, kemudian nanti diskusikan apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan
ancaman terhadap Indonesia dalam kehidupan global, ya. Silakan. Sudah dapat bahannya? Silakan diskusikan satu persatu. Ya, sampai semua anggota kelompoknya paham, satu pemikiran, satu pemahaman. Silakan. Semua aktif berdiskusi ya. Oh ya, jangan lupa nanti di lembar kerjanya tuliskan kelompok dan nama anggotanya. Oke, belajar bagi-bagi tugas ya. Di kelompok ini siapa yang mencari ABCD-nya, silakan bagi-bagi tugas. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar, pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, sumber segala sumber hukum negara merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, geografi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 pulau. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang berlimpah. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39 juta hektar. Dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia, Indonesia juga mempunyai cadangan emas, tembaga, aspal, biji besi, dan bahan tambang lain yang luar biasa banyaknya. Bagaimana cara mempertahankan kekuasaan yang ada di Izin menjawab, untuk mempertahankan kekuatan Indonesia, kita dapat melakukan berbagai upaya seperti menjaga keutuhan NKRI, yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh asing, taat aturan, berkontribusi dalam kegiatan kenegaraan, aktif dalam menjaga kelestarian budaya, aktif dalam kegiatan bela negara, menerapkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya manusia Indonesia rendah. Indeks modal manusia atau Human Capital Index. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, tak hanya dibandingkan dengan negara maju. Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia. Indeks modal manusia Indonesia sebesar 0,54 berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini. Anak-anak Indonesia yang lahir saat ini pada 18 tahun kemudian diperkirakan hanya dapat mencapai 53% dari potensi produktivitas maksimumnya. Selain itu, pasar kerja tahun 2018 masih didominasi pekerja keahlian rendah. Yang kedua, ada pembangunan tidak merata. Pembangunan di Indonesia masih belum merata, terutama disebabkan 10 tahun pembangunan di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa masih menjadi pusat perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 58,48% dari total perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit hasil diskusi kami tentang peluang Indonesia dalam kehidupan global. Yang pertama, Peluang bangsa dan negara Indonesia dalam kehidupan global, yaitu dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama pada sektor manufaktur, teknologi, dan pariwisata. Cara pemanfaatannya yaitu Indonesia memiliki pariwisata dengan daya tarik yang tinggi, yang dimana wisatawan mancanegara akan datang ke Indonesia, dan hal itu bisa menjadi pertumbuhan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya
Hal tersebut membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih maju dan sektor pariwisata ini masuk kategori salah satu penyumbang pendapatan besar bagi negara. Selanjutnya itu yaitu ada perdagangan internasional. Indonesia dapat memanfaatkan letak geografisnya untuk mengembangkan perdagangan internasional dengan negara tetangga ataupun negara global. Sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya berbagai investasi ke Indonesia. Hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di dunia pada tahun 2030. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut ada beberapa upaya yang harus diperhatikan dan harus dilakukan. Upaya tersebut yaitu peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyelesaian masalah terkait infrastruktur. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sekaligus penutupan dari kelompok-kelompok lainnya. Kami di sini menjelaskan tentang TRIDS. Sama seperti kalian juga pasti menjelaskan analisis SWOT, penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Dan khususnya kami menjelaskan tentang TRIDS ancaman. Sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan menurut logika saya pribadi. Di sini saya sudah membuat kapal kertas. Jikalau kapal kertas ini dihanyutkan ke dalam sungai, walaupun ada ancaman dan memiliki kelemahan yang sangat tinggi, tapi ketika mempunyai kekuatan atau peluang yang sama-sama tinggi, maka bisa menutupi kelemahan dan ancaman pada kapal kertas. Sama seperti Indonesia. Kalau Indonesia memiliki ancaman yang sangat tinggi dari segi manapun, walaupun Indonesia memiliki kelemahan yang sama-sama tinggi, tapi ketika Indonesia memiliki kekuatan ataupun peluang, maka Indonesia bisa menutupi kelemahan dan ancaman itu. Saya ingin membacakan tentang ancaman. Jumlah populasi yang besar dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Permasalahannya seperti kemiskinan, pengangguran, serta tekanan terhadap sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu lingkungan. Terdapat beberapa tantangan bangsa Indonesia dalam kehidupan global, seperti perubahan iklim. Yang terakhir adalah masalah kesehatan rakyat. Krisis kesehatan seperti pandemi dapat berdampak signifikan pada ekonomi dan masyarakat Indonesia. Adapun hal penting lainnya yaitu globalisasi budaya dan nilai, persaingan ideologi, isu intoleransi dan konflik internal, pengaruh media internasional. Ada juga contoh ancaman atau tantangan Indonesia dengan masifnya teknologi informasi, berbagai ideologi luar masuk dan mempengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran hingga perilaku destruktif. Ancaman atas kedaulatan data pribadi warga negara Indonesia di wilayah sosial, penyeragaman budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia. Citra Indonesia dalam kehidupan global sepenuhnya positif. Menguatnya individualisme. Individualisme ini seringkali menjadi agenda sensitif bagi isu hak asasi manusia. Nilai-nilai HAM yang datang dari negara-negara barat berasal dari pemikiran yang menempatkan manusia sebagai subjek individu yang bebas. Jika ancaman itu tidak diatasi dengan secepatnya, maka ancaman itu akan semakin membesar dan semakin membesar. Terima kasih. Setiap ancaman itu semua harus segera diatasi, karena ketika ancaman tersebut tidak secepatnya untuk diatasi, mungkin potensi untuk menuju Indonesia maju itu terhambat. Ya. Jadi untuk setiap ancaman diusahakan, kembali lagi yang tadi, harus lebih kecil potensinya daripada peluang ataupun kekuatan bagi bangsa di Indonesia. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Kesimpulan dari analisis SWOT TRIDS ancaman,
Karena siswa sangat berperan penting pada atau untuk Indonesia dalam memaksimalkan kekuatannya, peluangnya, dan sekaligus mengatasi kelemahan yang ada pada Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyiapkan di sini lembar kerja KPD. Saya bagikan ke tiap-tiap kelompok. Nanti silahkan diisi ya di lembar kerja ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semua cantumkan di sini. Poin-poinnya saja. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah dipaparkan, apa yang sudah kalian cantumkan di lembar kerjanya masing-masing. Sekarang coba kita refleksikan. Ya, tanya pada diri kalian sendiri. Yang pertama, ya, setelah melalui proses belajar hari ini, apa yang kalian pahami? Oke, satu orang, boleh? Ya. Masih banyak korupsi sehingga kita cukup sulit untuk maju. Oke, masih banyak korupsi, ya. Ini yang menjadi penghambat kemajuan negara kita. Ada lagi? Boleh, silakan. Pembangunannya masih kurang merata, ya, karena negara kita luas sehingga pembangunannya masih terkonsentrasi di beberapa pulau saja. Ada lagi? Silakan. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal. Setelah melalui proses belajar hari ini, kira-kira apa sih yang ingin kalian ketahui lebih dalam, atau apa yang tidak kalian pahami atau belum kalian pahami? Boleh, silakan. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana meningkatkan sektor produksi dalam negeri ini, tapi SDM-nya masih terbatas. Berbicara tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan global, ya, sebelum kita berpikir yang lebih jauh, kita harus mulai dulu langkah-langkah kecil dari diri kita sendiri. Ya, kita mulai dari langkah kecil dari diri kita sendiri. Ya, karena tidak ada hal besar tanpa adanya hal-hal yang kecil. Kita mulai dari yang kecil dulu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Silakan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa tutup? Oke, ya, silakan ya. Siap, ya. Sebelum mengakhiri kegiatan baca, kita berdoa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu di malam hari. Jangan lupa diberi coklat. Sampai bertemu di kemudian hari. Mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.